Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan salah satu materi, yaitu atletik, jalan cepat. Jalan cepat atau istilah lainnya adalah let's walking merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Dalam melakukan jalan cepat, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Tumit kaki mendarat terlebih dahulu. Saat melangkah, panggul rileks. Nah, tadi pengertian dari jalan cepat. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara jalan cepat dan lari. Apa sih yang membedakan jalan dengan lari? Jadi, jalan selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Sedangkan gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Sekarang, Bapak akan membahas tahapan dalam jalan cepat. Yang pertama, start. Yang kedua, posisi tubuh. Yang ketiga, langkah. Dan yang terakhir yaitu finish. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tahapan pertama dalam jalan cepat, yaitu start. Ya, kita lihat. Yang pertama, atlet dengan sikap bersedia, yaitu berada di belakang garis. Yang kedua, ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang, sementara satu kaki lainnya digerakkan ke depan dengan lutut sedikit ditekukan. Yang ketiga, posisi badan lurus dan agak maju ke depan, sementara posisi kedua tangan rileks di sisi-sisi badan. Berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Yang keempat, ketika terdengar aba-aba ya atau bunyi pistol dari petugas, gerakan kaki belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang dan ke depan secara harmonis dan bergantian. Tahapan yang kedua dari jalan cepat yaitu posisi tubuh. Ketika melakukan jalan cepat, setelah aba-aba atau peluit dibunyikan, sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan, siku membuntuk sudut 90 derajat, dan tangan digerakkan harmonis dengan kaki secara bergantian. Tahapan yang ketiga dari jalan cepat yang sangat krusial yaitu langkah kaki saat jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit, lalu ujung kaki. Tahapan yang terakhir dari jalan cepat yaitu finish. Teknik akhiran atau finish yang benar dalam jalan cepat yaitu jangan langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Sebaliknya, tetap lakukan gerakan jalan cepat yang sama setidaknya sampai sejauh 5 meter dari garis finish.
Setelah menyentuh garis akhir, gerakan semakin melambat hingga akhirnya benar-benar berhenti. Perlambatan gerak ini terlihat dari tumpuan beban tubuh berganti dari kaki satu ke kaki yang lainnya. Tadi merupakan tahapan-tahapan dalam jalan cepat. Sekarang ada yang harus diperhatikan, yaitu hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Yang pertama, kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Yang kelima, langkah terlalu pendek. Selain hal-hal yang harus dihindari dalam jalan cepat, ada juga hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, pelihara lutut tetap lurus pada saat fase menumpuk. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga, cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Dan yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Selanjutnya, perhatikan video berikut ini supaya kalian mendapatkan gambaran mengenai jalan cepat. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan,
dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan video ini, maka Bapak memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan jalan dan lari? Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu dihindari dalam jalan cepat? Yang ketiga, sebutkan tahapan-tahapan dalam jalan cepat. Yang keempat, istilah lain dari jalan cepat. Dan yang terakhir, yang kelima, hal-hal apa saja yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan kalian jawab melalui Google Classroom. Ya. Terima kasih kalian sudah melihat video ini. Semoga dengan video ini pembelajaran semakin menarik dan kalian tidak merasa jenuh. Dan jangan lupa subscribe ya Gridalis Channel